Waktunya ngemil. Nah, ini modalnya cuma satu buah jagung, satu buah wortel, dan juga tepung-tepungan. Jadi cemilan yang gampang ini. Ini sangat-sangat mudah dan enak banget. Jadi langsung ya ke caranya. Assalamualaikum sebelumnya. Semoga dalam keadaan sehat semua. Nah, yang pertama siapkan dulu satu buah jagung. Nanti disisir seperti ini. Lalu kalau udah silakan teman-teman sisihkan. Selanjutnya yang disiapkan yaitu wortel. Wortelnya boleh terserah potongannya, yang penting jangan tebel ya, biar nanti mateng sampai ke dalam juga. Nah, ini di sini diparut dulu, lalu setelah itu dicincang seperti ini. Lalu kalau udah silakan nanti pindahkan ke wadah. Kemudian siapkan yaitu daun bawang. Nah, daun bawangnya kalau bisa jangan terlalu sedikit banget ya, kurang lebih satu batangan. Nanti dipotong atau diiris tipis-tipis seperti ini. Dan juga daun kunyit. Daun kunyit nih option buat yang punya aja, atau yang nggak suka daun kunyit silakan di skip. Boleh pakai satu lembar yang ukuran besar atau dua lembar ukuran kecil. Lalu untuk bumbu halusnya di sini kita pakai, buat yang suka pedas boleh tambahkan cabai sesuaikan dengan takaran masing-masing. Lalu pakai kurang lebih bawang putihnya 4 siung ya, dan juga bawang merah, serta di sini Uni pakai lengkuas kurang lebih 20 graman lengkuasnya, dan juga sedikit bubuk kunyit 1 sendok makan ketumbar. Jangan lupa ditambahkan jagung yang telah kita sisir tadi, dan juga satu butir telur ayam. Nanti di blend semuanya sampai semuanya benar-benar halus ya seperti ini. Lalu selanjutnya silakan pindahkan ke dalam wadah yang lebih besar yang bumbu yang telah kita haluskan ini. Dan jangan lupa juga tambahkan di sini yaitu bumbu iris tadi, baik bawang daun atau daun bawang, dan juga daun kunyit bagi yang pakai daun kunyit. Atau daun kunyitnya sebenarnya boleh aja ini nggak punya dua-duanya, ganti kucai misalnya, itu juga bisa. Jadi menyesuaikan aja ya. Jangan lupa tambahkan sedikit lada bubuk. Dan di sini Uni tambahkan yaitu baking powder. Baking powdernya kurang lebih setengah sendok teh aja. Nah, di sini Uni tambahkan yaitu ini bikin gurihnya. Yang Uni pakai ini ikan teri, kurang lebih ikan terinya 2 sendok makan. Jadi dikira-kira ya jenis ikan terinya. Kalau yang terlalu asin, jangan lupa tambahkan juga di sini yaitu kaldu bubuk secukupnya aja. Jangan tambahkan garam dulu ya, karena ada ikan teri. Sebaiknya nanti penambahan garamnya terakhir aja. Berikutnya tambahkan yaitu tepung terigu. Tepung terigunya ini dengan tepung beras itu 1:2 ya. Misalnya 6 sendok terigunya, tepung berasnya 3 sendok. Nanti diaduk semua. Ini kira-kira sampai dirasa pas. Jangan lupa tambahkan sedikit aja air, kurang lebih 100 ml aja. Nanti diaduk. Ini tergantung telurnya juga ya. Kalau ukuran agak besar mungkin lebih banyak menggunakan tepung terigunya. Nanti diaduk semua sampai dikira-kira seperti ini ya. Jangan lupa nanti koreksi rasa dulu. Sebaiknya kasih cabai, kalau kita yang suka pedas silakan tambahkan cabai, tapi kalau buat anak-anak silakan di skip. Itu kan membuat rasanya lebih enak walaupun cuma sedikit. Nanti kalau udah diaduk semua dan udah koreksi rasa, terakhir teman-teman tambahkan yaitu wortel. Jadi wortelnya terakhir aja. Nanti diaduk lagi sebentar aja sampai semuanya tercampur rata seperti ini. Nah, kurang lebih nanti kentalnya seperti ini. Jangan lupa panaskan minyak secukupnya. Kalau bisa jangan terlalu sedikit ya. Nah, ini Uni pakai untuk goreng-gorengan ini pakai minyak kelapa. Jadi biar tidak bikin kolesterolnya naik juga. Nanti dicetak, terserah mau gorengannya seperti apa. Yang penting nanti jangan terlalu besar ukurannya biar nanti gampang matang sempurna, dan nanti ada kriuk di luar, di dalamnya tetap lembut. Diaduk aja terus sampai semuanya benar-benar matang ya, kurang lebih kuning kemasan nanti warnanya. Lalu kalau udah silakan teman-teman angkat. Dan ini udah coba dan ini termasuk yang sering. Ini rasanya enak banget untuk gorengannya. Jadi teman-teman silakan coba di rumah untuk resep yang satu ini, semoga bisa bermanfaat. Nah, kurang lebih nanti coba ini garing di luarnya tapi di dalamnya seperti ini. Tuh warnanya juga cantik karena ada kunyitnya sedikit ya, dan juga ada cabenya, itu yang bikin enak. Silakan coba di rumah, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi dengan resep yang lainnya.
Assalamualaikum.